Kalau dilihat dari sektornya, sektor apa yang mungkin akan memimpin dan juga memberikan kontribusi paling besar? Selama ini ekspor kita ke European Union itu didominasi oleh beberapa komoditi seperti CPO ya, palm oil, copper ores dan concentrates itu yang diolah dari tembaga, industrial fatty acids itu ada cairan untuk sebagai bahan untuk membuat besi nggak salah, alas kaki, footwear, plastik ya juga kulit dan other solid residues. Jadi itu komoditis yang selama ini mendominasi ekspor kita ke EU dan ini kita harapkan maka kalau SIPA ini selesai dan diimplementasikan secara full maka kita bisa meningkatkan ekspor komoditis tersebut. Dan saya kasih contoh juga misalnya simple itu sekarang ini Vietnam adalah produser sepatu Nike terbesar di dunia, nomor 2 Indonesia. Kenapa Vietnam terbesar? Karena mereka mempunyai SIPA dengan EU. Kalau nanti kita sudah mempunyai SIPA dengan EU, maka kita bisa menjadi produser Nike terbesar di dunia. Dan kita sekarang juga di Indonesia ada pabrik yang memproduksi Adidas, sepatu Adidas misalnya. Nanti kita bisa tingkatkan lagi ekspornya ke EU. Termasuk produk-produk lainnya gitu ya. Kita tahu di dalam negeri sendiri sektor manufaktur ini saat ini menjadi sektor yang mungkin bisa dibilang paling tertekan. Begitu. Apakah dengan perjanjian ini nantinya juga berpotensi untuk bisa menolong sektor ini yang sangat bisa, juga sangat bisa kan. Nanti juga tadi saya sebutkan tekstil itu juga jadi menjadi salah satu andalan kita ya. Sekarang ini kan industri tekstil kita mengalami tekanan akibat banyaknya produk-produk import baik yang legal maupun ilegal yang masuk ke Indonesia yang membuat produk-produk tekstil dalam negeri dan turunan itu tidak bisa berkompetisi. Nanti kita harapkan kalau nanti ada SIPA ini dengan EU kan nanti demand dari EU itu lebih tinggi kepada produk-produk tekstil dan turunan yang kita produksi di Indonesia ini. Baik, selain EU SIPA, perjanjian dagang internasional apa lagi yang saat ini berusaha dilakukan? Ya, sekarang ini kita sedang melakukan negosiasi dengan negara-negara Arab ya. Gulf Cooperation Council, ya, itu negara-negara Arab yang terdiri dari Saudi Arabia, UAE, United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Oman dan Qatar. Jadi negara-negara yang ekonominya paling besar di kawasan Arab. Juga dengan Eurasia Economic Union. Jadi Eurasian itu negara-negara Rusia yang masuk situ dan negara-negara yang dulu menjadi bagian dari Rusia yang sekarang independen seperti Belarus, Armenia, Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Itu sedang kita melakukan negosiasi. Itu FTA dua-duanya. Juga sedang kita menyelesaikan SIPA dengan Kanada dan juga SIPA dengan perjanjian SIPA dengan Peru. Jadi itu yang sedang kita selesaikan. Kita harapkan itu dalam waktu dekat itu semua bisa selesai sehingga ini bisa menjadi tollways ya, bisa menjadi shortcut bagi produk-produk Indonesia agar kita bisa ekspor ke berbagai macam destinasi di dunia. Baik, dari perjanjian internasional yang tengah diusahakan saat ini, yang mana yang nilainya paling besar? Yang paling besar itu ya tentu yang paling strategis itu dan paling valuable itu ya EU SIPA ini ya. Karena ini sudah berlangsung 9 tahun dan market Eropa itu kan besar sekali ya. Itu kan the whole Eropa menjadi satu common market gitu ya, European Union. Jadi ini yang memang kita harapkan bisa kita selesaikan secepatnya. Jadi kalau ini bisa kita selesaikan, maka ini menjadi suatu sejarah ya. Sejarah karena sudah 9 tahun negosiasi berlangsung tidak pernah selesai dan kita bisa selesaikan dan itu merupakan sesuatu yang sangat historik bagi kepentingan Indonesia ya. Dan kita bekerja keras terus gitu. Jadi dunia ini kan makin lama makin terintegrated ya. Globalisasi itu makin lama makin tidak bisa dibendung. Tentu kita harus menjadi bagian dari the world economy itu ya. Jadi salah satunya adalah dengan kita melakukan menandatangani berbagai perjanjian dagang dengan berbagai negara maupun common market seperti EU. Ini salah satu cara agar Indonesia makin terintegrated dengan global economy dan tentu saja nanti dengan berbagai perjanjian tersebut juga ada clear benefits bagi industri kita, bagi ekonomi kita bisa tumbuh, investasi tumbuh. Kalau investasi tumbuh kan maka ekonomi growth kita bisa tumbuh, kesejahteraan bisa kita tingkatkan. Baik, pasca pandemi kita tahu banyak negara yang mencoba untuk bangkit. Ya, dan kita ini kan pemerintahan Prabowo nanti juga punya ambisi untuk meningkatkan growth kita ya. Sekarang ini kan kita selama 10 tahun ini rata-rata pertumbuhan ekonomi kita kan 5%, 5,2, 5,3, 5,4 gitu. Tidak pernah menembus 6 kan. Nah, pemerintah Prabowo ini kan sudah punya komitmen bahwa ekonomi harus tumbuh di atas 6%. Nah, salah satu caranya adalah dengan kita harus meningkatkan investasi. Nah, ini perjanjian dagang ini juga salah satunya bukan hanya kita bisa
benefitnya itu bukan hanya bisa meningkatkan ekspor ke negara-negara tersebut yang kita punya perjanjian dagang, tapi mereka juga negara-negara tersebut seperti misalnya dengan EU nantinya, mereka akan lebih banyak nih perusahaan-perusahaan dari EU, dari Eropa yang bisa menanamkan modalnya, kapitalnya di sini, bisa membuka fasilitas, pabrik dan sebagainya. Baik, dan terkait juga dengan negara-negara yang berusaha pulih, kita tahu daya beli masyarakat secara global ini juga sempat tertekan begitu. Lalu apakah ini juga menjadi pertimbangan dari pemerintah untuk membuat perjanjian dagang? Ya dengan itu salah satu negara-negara saya dan tersebut? juga kita sekarang ini kan juga di bawah kepemimpinan Pak Zulkifli Hasan, Kementerian Perdagangan sangat committed untuk melakukan diversifikasi dari destinasi ekspor kita ke yang dinamakan dengan non-traditional market. Kalau selama ini kan hubungan dagang gitu kebanyakan dengan traditional partners ya, seperti misalnya Amerika Serikat, Europe ya kan, Australia, Jepang, South Korea. Sedangkan sebetulnya ada lagi market pasar lagi negara lain yang juga punya potensial yang selama ini tidak begitu kita garap, dan sekarang selama 2 tahun kepemimpinan Pak Zulkifli Hasan, Kementerian Perdagangan sangat aktif ya untuk melakukan eksplorasi dengan negara non-traditional partner tersebut. Misalnya Afrika ya, benua Afrika itu besar sekali, pasar ada 1 miliar penduduk. Juga dengan Eropa Timur ya, seperti Polandia gitu kan ekonomi juga tumbuh misalnya. Dan Asia Selatan, Asia Tengah, Central Asia dan juga Latin America. Itu yang dinamakan dengan non-traditional market itu yang coba kita lakukan prioritas selama 2 tahun ini untuk bisa membuka akses kepada produk-produk ekspor kita. Baik, kita tinggal menunggu hari saja menuju pelantikan transisi pemerintahan ini. Lalu apa yang disiapkan pemerintah Zulkifli Hasan saat ini untuk bisa jadi kita sudah memastikan meletakkan fondasi ya untuk bisa dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo nantinya. Misalnya harga-harga komoditas dasar itu selama ini kan juga cukup terkendali ya kan, sudah stabil. Soal minyak goreng dulu 2 tahun lalu mengalami krisis, sekarang sudah stabil gitu kan. Jadi kita juga memastikan bahwa stockpile dari komoditas-komoditas utama itu bisa terpenuhi. Kita mencoba untuk menyelesaikan perundingan SEPA ini, terus kita dan juga selama 52 bulan terakhir ini kan trade balance kita selalu mengalami surplus setiap bulan secara konsisten, Anneke. Jadi ini juga kita persembahkan kepada pemerintahan Prabowo nantinya untuk dilanjutkan agar trade surplus itu bukan hanya bisa dipertahankan tapi juga ditingkatkan ya. Makanya kita sangat aktif mencari peluang-peluang baru, salah satu dengan melakukan negosiasi FTA maupun SEPA ini dengan berbagai negara dan common markets, sehingga nanti kalau selesai bisa dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo nanti untuk bisa meningkatkan ekspor, mencari pasar-pasar baru untuk produk-produk kita. Gitu. Baik, seperti